Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Ada anatomi ginjal dan nefron serta proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Anatomi ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang merah, terletak di bagian belakang rongga perut, di kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Struktur ginjal. Ginjal memiliki bagian paling penting. Yang pertama ada korteks. Korteks bagian luar ginjal. Di sini saya akan coret sedikit. Ini korteks. Nih, bagian sini, bagian seperti sharing-sharing begini, kayak penyaring itu namanya korteks. Terus ada medula. Medula yang di sini. Sini ada medula. Medula bagian dalam ginjal terdiri dari piramida ginjal yang membantu proses pengumpulan urin. Nefron, unit kerja kecil ginjal. Setiap ginjal memiliki kurang lebih 1 juta nefron. Terdiri dari glomerulus dan tubulus yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Ada pelvis renalis, ruang penampungan urin sebelum dialirkan ke ureter. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Yang pertama ada menyaring darah, mengeluarkan zat sisa metabolisme, urea, keratinin, asam urat, dan mengeluarkan racun dari tubuh. 2. Mengatur cairan dan elektrolit, mengontrol kadar sodium, kalium, dan kalsium, menjaga volume cairan tubuh tetap stabil. Terus ada mengatur tekanan darah. Ginjal menghasilkan hormon renin yang membantu mengontrol tekanan darah. Yang keempat menghasilkan hormon. Hormonnya ada erythropoietin merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Ada kolesterol, vitamin D aktif membantu penyerapan kalsium, menjaga keseimbangan asam basa, menyesuaikan pH darah agar tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Membentuk dan mengeluarkan urin. Urin dibentuk dari darah yang disaring dan dikeluarkan ke ureter, kandung kemih, serta ke uretera. Setelah itu ada nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 sampai 1,5 juta nefron. Nefron terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama ada corpuscle renalis, bagian penyaring. Kedua ada tubulus renalis, bagian pengolah urin. Pertama itu ada corpusculus renalis, merupakan bagian awal nefron yang berfungsi menyaring darah, filtrasi. Terdiri dari glomerulus, kumpulan kapiler kecil yang berkelok-kelok tempat darah disaring pertama kali. Tekanan darah tinggi di glomerulus membantu mendorong plasma darah keluar menjadi filtrat. Kapsula Bowman, kantung ganda yang membungkus glomerulus, menampung hasil saringan darah filtrat glomerulus. Dari sinilah filtrat masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua ada tubulus renalis, tempat penyerapan kembali, reabsorpsi, dan sekresi untuk membentuk urin akhir. Terdiri dari tubulus proksimal, bagian pertama setelah kapsula Bowman, banyak lipatan dan mikrofil, tempat reabsorpsi paling besar. Menyerap kembali glukosa, ion, asam amino, dan air ke darah.
Terus ada lekung Henle, memiliki bagian kaki turun descending limb, banyak menyerap air, kaki naik ascending limb menyerap ion, tetapi tidak memeable terhadap air. Fungsi utamanya untuk mengatur kadar air dan garam, membantu urin lebih pekat atau tidak encer. Terus ada tubulus distal, melakukan sekresi ion dan zat sisa-sisa tertentu. Reabsorpsi ion dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Ductus collectivus, menampung filtrat yang banyak pada nefron tersebut, mengatur jumlah air hingga akhir yang diserap kembali. Dipengaruhi oleh hormon ADH, tempat akhir pembentukan urin sebelum menuju pelvis renalis. Di sini saya akan menjelaskan 3 prosesnya. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan, terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Apa yang terjadi? Darah masuk ke glomerulus dengan tekanan tinggi. Air, ion, glukosa, asam amino, dan urea tersaring keluar. Hasil saringan tersebut disebut juga dengan filtrat glomerulus. Yang lolos filtrasi adalah air, glukosa, asam amino, ion, urea, dan zat sisa kecil. Yang tidak lolos sel darah, protein besar, albumin. Hasil akhirnya filtrat masuk ke tubulus proksimal untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua ada proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali, terjadi di tubulus proksimal, lekung Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Apa yang terjadi? Zat-zat yang dibutuhkan tubuh dikembalikan ke darah. Tubulus proksimal bagian utama reabsorpsi menyerap 70% air, glukosa 100%, asam amino, dan bikarbonat. Banyak mikrofili sangat efisiensi menyerap. Terus ada lekung Henle, descending turun menyerap air, ascending naik menyerap garam tetapi tidak menyerap air, membantu membentuk urin pekat. Terus ada tubulus distal, reabsorpsi dipengaruhi aldosteron, mengatur sisa air dan garam. Ductus collectivus, reabsorpsi air diatur hormon HDH, menentukan tingkat kekentalan urin. Akhir-akhirnya filtrat menjadi lebih sedikit volumenya dan lebih pekat. Terus yang terakhir ada sekresi, pengeluaran zat dan darah ke tubulus. Terjadi terutama di tubulus distal dan proksimal. Apa yang terjadi? Tubuh yang mengeluarkan zat yang tidak diperlukan dengan cara memindahkannya ke sel darah. Dari tubulus, zat yang dideskripsikan, ion, mengatur pH darah, amonia, obat-obatan, racun, keratinin. Hasil akhirnya, urin sudah mengandung zat sisa dan siap dibuang. Baik, di sini sudah pada tahap akhir ringkasan materi. Sistem perkemihan terdiri dari organ utama yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ terpenting dalam proses penyaringan darah adalah ginjal yang berfungsi untuk membentuk urin dan menjaga keseimbangan tubuh. Ginjal menyaring darah, mengatur cairan, elektrolit, hormon, tekanan darah, dan pH. Nefron, unit kerja ginjal, terdiri dari glomerulus dan tubulus. Pembentukan urin ada 3, filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus, sekresi di tubulus. Hasil akhirnya urin dibuang dari tubuh. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pada materi saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.